Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kareba pemirsa, beragam informasi menarik akan kami hadirkan di seputar iNews Sulsel dalam 30 menit ke depan edisi hari ini, di antaranya. Seorang siswi diperkosa 8 pria setelah dicekoki minuman keras. Sulsel darurat narkoba, kampung narkoba Sapiria digerebek polisi. Hobi memelihara burung, seorang pria berpenghasilan jutaan rupiah. Bersama saya Rusdi Ansor, inilah seputar iNews Sulsel selengkapnya. Seorang siswi SMP di Kota Palopo diperkosa 8 pria. Polisi yang bergerak cepat berhasil membekuk 4 pelaku. 1 pelaku lainnya kini dalam proses untuk menyerahkan diri. 4 dari 8 pelaku pemerkosaan siswi SMP di Kota Palopo, Sulawesi Selatan berhasil ditangkap tim Resmo PPA Polres Palopo. Para pelaku melakukan pemerkosaan secara bergilir di 2 TKP berbeda. Sebelum menyetubuhi korban, para pelaku terlebih dahulu mencekoki korban dengan miras, minuman tradisional. Kasus ini bermula saat korban diajak oleh pacarnya sendiri untuk mendatangi sebuah bengkel. Namun korban justru dicekoki miras. Setelah tak berdaya, korban lalu diperkosa oleh pacar dan 2 rekannya. Keesokan harinya korban kembali diajak oleh pelaku lainnya dan kembali memperkosanya secara beramai-ramai. Kondisi tersebut membuat korban trauma hingga menciptakan kasus yang dialaminya ke pihak keluarga. Selain keempat pelaku, polisi juga masih menunggu 1 pelaku lainnya untuk menyerahkan diri. Sementara 3 pelaku lainnya kini dinyatakan buron dan dalam proses pengejaran petugas. Dengan cara melingkar 4 orang itu, 3 pelaku, 1 korban. Itu kejadian tanggal 25. Jadi berputarlah gelas ini 4 kali mutar sehingga perempuan ini merasa kurang enak badan atau mabuk. Sehingga salah satu pelaku menyuruh pacar korban untuk membawa masuk ke kamar yang ada di belakang bengkel Alia Motor di Jalan Marasa itu. Nah, setelah masuk di situ, korban langsung disuruh buka baju dan disetubuhi oleh yang pertama pacarnya sendiri, kemudian menyusul ke orang temannya yang ditemani minum. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 81 ayat 2 dan 3 junto pasal 76 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Dari Kota Palopo, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Kampung Sapiria yang dijadikan sarang transaksi dan penggunaan narkoba di Kota Makassar digerebek polisi. Petugas mengamankan 1 orang pelaku beserta barang bukti 10 gram narkotika jenis sabu dan ratusan botol alat isap sabu. Personil Reserse Narkoba Polrestabes Makassar bersenjata lengkap menggerebek Kampung Sapiria yang dijadikan tempat bertransaksi dan penggunaan narkotika jenis sabu di Kota Makassar. Warga sekitar yang dibuat heboh turut menyaksikan dan membantu petugas saat membongkar sebuah pagar besi berukuran besar yang disinyalir sebagai tempat penjualan dan penggunaan narkotika jenis sabu. Sejumlah personil lainnya yang masuk lewat pintu samping berhasil menerobos masuk dan mengamankan seorang pelaku berinisial S dan ditemukan 5 saset berisikan narkotika jenis sabu seberat 10 gram. Dari lokasi yang sama, polisi turut mengamankan 100 botol alat isap sabu lengkap pirek, 100 pak saset kosong, 2 timbangan elektrik, uang tunai 10 juta hasil penjualan perhiasan emas, 1 pucuk senjata airsoft gun, 1 badik dan 1 senapan anak panah. Pengerebekan dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat yang dibuat resah dengan aksi para pelaku. Terlebih di lokasi ini dijadikan langganan transaksi narkoba jenis sabu di Makassar. Narkoba yaitu di Gang Sapiria, Porta di Makassar. Jadi kegiatan ini itu berkat dari laporan masyarakat bahwasanya di tempat ini sering dijadikan transaksi narkotika jenis sabu. Jadi orang bisa membeli narkotika di sini, kemudian juga bisa memakai narkotika di sini. Jadi mereka ini menyediakan tempat yang dipagari menggunakan pagar besi. Dan pada sore hari ini kami bersama teman-teman Sat Narkoba Polrestabes Makassar melakukan penindakan. Guna proses penyelidikan lebih lanjut, pelaku beserta barang bukti selanjutnya dibawa ke Mapolrestabes Makassar untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Hingga saat ini polisi masih memburu 3 pelaku lainnya yang dinyatakan sebagai DPO. Dari Makassar, Yulus bin iNews melaporkan.
3 orang pemuda diduga dalam keadaan mabuk hendak melakukan penyerangan di kawasan pemukiman warga di Kecamatan Bontoala, Makassar. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa senjata tajam anak panah busur. Dalam gelar patrolinya, usai mendapat informasi akan terjadi perang antara kelompok aparat kepolisian dari tim patroli unit Jatanras Polrestabes Makassar langsung mengejar sejumlah remaja yang diduga hendak melakukan penyerangan di Jalan Layang, Kecamatan Bontoala, Makassar. Polisi yang melakukan penyisiran kemudian mendapati 3 orang remaja menjadi target sasaran tengah bersembunyi di salah satu gang. Tugas yang melakukan pengecekan di lokasi mendapati sejumlah senjata tajam jenis anak panah busur dan ketapel yang dibuang oleh salah satu remaja. Polisi juga turut mendapati sebuah alat memukul yang hendak berusaha dibuang oleh salah satu remaja saat tengah diinterogasi polisi. Salah seorang pria yang diamankan diduga tengah dalam kondisi mabuk berat lantaran saat diinterogasi remaja tersebut terus mengoceh kepada polisi. Kanit Jatanras Polrestabes Makassar AKP Hamka, ketiga remaja yang ditangkap dan diindikasi akan melakukan penyerangan terhadap warga lainnya. Patroli berhasil kita amankan ada 3 remaja yang kedapatan membawa senjata tajam jenis busur. Itu ada kronologi bagaimana? Jadi sebagaimana biasanya kami dari Jatanras terbagi dalam beberapa tim patroli, kemudian dalam beberapa rute, dan untuk kami dari yang menggunakan sepeda motor berhasil menemukan adanya remaja yang lagi kumpul-kumpul dan ternyata salah satu di antara mereka membawa busur. Untuk proses lebih lanjut, ketiga remaja beserta barang bukti langsung dibawa ke Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Sahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Buntut kisruh pagar laut, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid menjatuhkan sanksi kepada 8 pejabat pertanahan Tangerang, Banten. 6 diantaranya dicopot dari jabatannya karena menerbitkan SHGB pagar laut yang tidak sesuai dengan aturan. Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid mencopot 6 pejabat di lingkungan kantor pertanahan Kabupaten Tangerang, Banten. Pencopotan dilakukan sebagai buntut kisruh pagar laut misterius sepanjang 30 km di Laut Tangerang. Nusron mengambil keputusan tersebut pasca audit investigatif dilakukan di internal kementeriannya. Sanksi berat diterapkan pada pejabat yang terlibat, bahkan 6 diantaranya dicopot. Meski tidak merinci nama pejabat yang dicopot, namun Nusron membeberkan inisial 8 orang pejabat yang dikenakan sanksi dan 6 pejabat yang dicopot. Nah, kemudian kita memberikan sanksi berat, pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat kepada 6 pegawai dan sanksi berat kepada 2 pegawai. Nah, nama-nama pegawainya siapa saja kami nggak bisa sebut, ya kan? Kami hanya sebut inisial yang. Pejabat yang mendapat sanksi adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada saat penerbitan sertifikat berinisial JS. Mantan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Tanah Tangerang berinisial SH. Mantan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Tanah Tangerang berinisial ET. Ketua Panitia A berinisial WS dan YS. Panitia A berinisial NS. Mantan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan setelah ET berinisial LM. Dan mantan PLT Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Tanah Tangerang berinisial KA. Dari 8 orang yang diperiksa, 6 orang diantaranya dicopot karena menerbitkan SHGB pagar laut yang tidak sesuai dengan aturan. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia mendukung pengembangan obat herbal asli Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Badan POM RI Taruna Ikrar saat meninjau industri obat herbal PT Ismut Pitomedika Indonesia di Kabupaten Takalar. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Taruna Ikrar mengunjungi PT Ismut Pitomedika Indonesia di Kecamatan Polong Bangkeng Utara, Kabupaten Takalar. Profesor Taruna Ikrar disambut hangat oleh Direktur PT Ismut Pitomedika Indonesia, Profesor Mansur Ibrahim, dengan tradisi Angaru dan tari Padupa. Taruna Ikrar bersama rombongan meninjau proses produksi obat herbal asli Indonesia. Kunjungan ini untuk memonitoring perusahaan yang telah memperoleh standar cara pembuatan obat yang baik. BPOM juga sangat mendukung pengembangan obat asli Indonesia dengan standar produksi yang berkualitas.
Kehadiran BPOM menjadi semangat bagi PT IV untuk bersama membangun industri obat tradisional yang unggul, aman, dan berkualitas. GPOP, cara pembuatan obat yang baik, atau dalam bahasa Inggris disebut Good Manufacturing Practice, itu standar sebelum sebuah perusahaan memproduksi. Negeri ini memiliki potensi yang luar biasa yang berhubungan dengan obat asli Indonesia. Dengan makna itu bahwa kita punya potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu negara di dunia yang memiliki keunggulan untuk memproduksi obat-obat berbasis alam. Tanaman obat di Indonesia itu cukup banyak. Namun selama ini hanya terbatas sebagai bukti empiris. Berupaya untuk menjadikan bukti empiris ini untuk ke arah fitofarmaka sehingga bisa dipakai di rumah sakit untuk menangani terhadap berbagai penyakit yang terkait dengan gangguan metabolisme, terkait dengan malnutrisi dan penyakit degeneratif. Ismut Pitomedica alhamdulillah sudah mendapat 2 protokol uji klinik dan alhamdulillah pada saat ini sudah berjalan. Diharapkan dari kedua penelitian ini outputnya adalah melahirkan fitofarmaka. Komitmen untuk melahirkan produk yang berkualitas, aman, dan berkhasiat dan terjangkau oleh masyarakat. PT Ismut Pitomedica Indonesia siap bersinergi dan berkomitmen melahirkan 9 fitofarmaka pada masa akan datang yang menjadi kebutuhan masyarakat. Data BPOM RI menyebutkan terdapat 17.200 obat asli Indonesia, namun baru 21 produk yang fitofarmaka. Saat ini 2 produk herbal PT Ismut Pitomedica Indonesia tengah diuji klinis, yakni untuk tuberkulosis dan hipoalbuminemia yang dikembangkan secara inovasi berbasis bahan alami. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda berikut kami akan hadir dengan informasi oknum perwira polisi di Aceh diduga memaksa kekasihnya yang hamil untuk aborsi. Selengkapnya di seputar iNews Sulsel. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan,
Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar iNews Sulsel. Seorang bocah tertabrak pengendara sepeda motor saat menyeberang jalan hingga terseret sejauh 10 meter di Kabupaten Goa. Akibatnya korban mengalami patah tulang dan sempat tidak sadarkan diri. Detik-detik terjadinya kecelakaan terekam CCTV. Kamera pengawas merekam detik-detik Muhammad Halik, bocah berusia 7 tahun saat tertabrak pengendara sepeda motor di Jalan Basoi Daeng-Bunga, Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Sombo-Obo, Kabupaten Goa. Korban tertabrak saat menyeberang jalan oleh pengendara yang tidak menyalakan lampu motor dan terseret sejauh 10 meter. Akibatnya korban harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf, Kabupaten Goa untuk mendapatkan perawatan. Korban yang tidak sadarkan diri ini pun langsung diselamatkan oleh warga dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Usai kejadian, petugas unit Gakum saat Lantas Polres Goa melakukan olah TKP dan mengamankan pengendara Muhammad Parul bersama sepeda motornya untuk dimintai keterangan. Sementara korban Muhammad Halik hingga kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Syekh Yusuf. Telah terjadi laka lantas, tepatnya di Jalan Basoi Daeng-Bunga. Itu sebuah sepeda motor dari arah timur menuju ke arah barat, tepatnya di Masjid Agung Syekh Yusuf. Disitulah terjadi kecelakaan. Kondisi korban ini? Untuk kondisi korban, anak-anak jadi sudah dievakuasi sama anggota kami, dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan medis. Jadi menurut hasil olah TKP yaitu anak tersebut ingin menyeberang jalan, yaitu tertabrak oleh sepeda motor. Jadi untuk proses selanjutnya kita sedang dalami, kita laksanakan penyelidikan lebih lanjut. Untuk sepeda motornya, barang bukti sudah kita amankan di Polres Goa untuk penyelidikan lebih lanjut. Peristiwa bocah tertabrak pengendara sepeda motor ini kini ditangani petugas unit Gakum Satlantas Polres Goa, sedangkan sepeda motor disita sebagai barang bukti. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews melaporkan. Oknum perwira polisi di Aceh diduga memaksa kekasihnya yang hamil untuk aborsi. Terduga pelaku berinisial Ibda Yahya pun diperiksa Paminal Bid Propam Polda Aceh. Seorang perwira polisi yang bertugas di Satreskrim Polres Biren Aceh viral di media sosial. Lulusan Apol 2023 ini diduga memaksa kekasihnya yang hamil untuk aborsi. Sang kekasih yang merupakan pramugari ini bahkan menderita infeksi di rahimnya akibat upaya aborsi. Pemaksaan dilakukan terduga pelaku berinisial Ibda YF untuk menyelamatkan karirnya yang sebelumnya masih menjadi taruna Akpol. Kasus ini viral setelah korban membagikannya ke akun Instagram miliknya. Polda Aceh pun memanggil Ibda YF untuk diperiksa dan dibina di Bidpropam Polda Aceh. Jabatan Ibda YF sebagai Kanit Reskrim Polresta Biren pun dicopot. SA seorang pramugari yang mana hasil pemeriksaan penyelidikan sedang berlanjut sampai saat ini. Ibda YF yang sebelumnya bertugas sebagai Kanit Reskrim
Reskrim opsional di Kanit Opsional Reskrim Polres Biren. Pramugari ini juga sudah diperiksa? Udah diperiksa, semua udah diperiksa. Tinggal menunggu bukti-bukti lain dikumpulkan oleh tim penyelidik dari Bitpropam Polda Aceh. Jika ditemukan adanya pelanggaran kode etik, maka IPDAY akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di institusi Polri. Dari Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Warga Sabang, Kabupaten Luwu Utara digegerkan dengan munculnya seekor ular piton sepanjang 3 meter yang tengah berada di atas plafon rumah milik anggota polisi. Beruntung ular piton berhasil ditangkap oleh warga. Ular piton berukuran 3 meter yang berada di atas plafon dan tengah melilit kayu penyangga rumah membuat warga geger. Proses evakuasi berjalan dramatis karena warga hanya menggunakan peralatan seadanya untuk menusuk piton. Karena terganggu, sang piton tersebut kemudian melepas lilitan dan berjalan hingga terjatuh ke tanah. Saat hendak ditangkap, ular piton terlihat berupaya melawan dengan sesekali menyerang warga yang akan menangkapnya. Meski demikian, piton ini berhasil ditangkap dan langsung dimasukkan ke dalam karung. Ular piton ini diduga kelaparan sehingga masuk ke pemukiman padat penduduk untuk mencari mangsa ternak ayam milik warga. Selain mengancam ternak, keberadaan ular piton juga dikhawatirkan akan menyerang manusia, utamanya anak-anak, apalagi ukuran sudah mencapai 3 meter. Ayam bunyi dan akan melihat sesuatu. Di anggota tersebut ayam mengecek ternak tersebut. Ternyata anggota tersebut melihat salah satu ular piton yang bergantung di bawah atap kandang ayam miliknya, sehingga melaporkan ke piket untuk menangani ular tersebut sehingga tidak meresahkan di sekitar warga yang lain. Jadi untung ada warga yang langsung mengamankan ular tersebut sehingga cepat diantisipasi. Teror ular piton di Kecamatan Sabang bukan kali pertama terjadi. Selain memangsa ayam, sapi, teror piton juga sudah memangsa 2 orang warga. 1 diantaranya ditemukan meninggal dunia. Dari Kabupaten Luwu Utara, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Berawal dari hobi memelihara burung, seorang pria di Bojonegoro, Jawa Timur sukses menangkarkan burung langka jenis cucak hijau. Dari hasil penangkaran burung yang akrab di kalangan kicau mania ini, ia mendapat penghasilan jutaan rupiah setiap bulannya. Beginilah aktivitas Imam Mujito, warga Dusun Nglingi, Desa Bareng, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro, Jawa Timur, saat merawat burung cucak hijau. Ia berhasil menangkarkan burung langka yang selama ini dikenal sulit untuk ditangkarkan. Hobi yang membawa rezeki ini pun digeluti Imam sejak 2 tahun terakhir. Dari penangkaran ini, ia sudah banyak menghasilkan burung cucak hijau berkualitas. Sejumlah burung hasil penangkarannya telah menjadi juara di perlombaan burung berkicau. Lebih dari 4 indukan burung cucak hijau yang ditangkarkan, diantaranya cucak hijau Kalimantan dan cucak hijau Banyuwangi. Menurut ayah satu putri ini, menangkarkan burung cucak hijau tergolong susah. Ia harus mengetahui pasti waktu birahi dan menyesuaikannya setiap indukan yang akan dijodohkan. Selain itu, cuaca juga sangat berpengaruh. Kendala yang pertama cuaca, Mas. Kayak seperti ini bisa buat betina drop fisik. Per bulan bisa berapa ini, Mas? Per bulan kalau lancar bisa produk 2 kali, Mas. Bisa panen 2 kali. 2 kali ya. Maksimal 1 pasang 2 telur atau 2? Maksimal 1 pasang 2 telur. Dari penangkaran burung yang kini tergolong spesies dilindungi ini, Imam menjual anakan burung cucak hijau lolohan seharga Rp800.000. Sedangkan untuk anakan yang sudah mandiri, ia jual seharga Rp1.000.000. Sementara untuk anakan cucak hijau jantan dilepas Rp1,5 hingga Rp2.000.000. Pembeli pun datang tidak hanya dari Bojonegoro, namun juga dari luar daerah seperti Surabaya, Sidoarjo, Madiun, hingga Bekasi. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan.
Pemirsa, sejumlah daerah memasuki masa panen durian. Di Lumajang, Jawa Timur, durian mini khas kaki Gunung Semeru yang dijuluki durian lato-lato diburu para pecinta durian karena berdaging tebal dan rasanya manis meski bentuknya kecil. Krengsengan buntut sapi ini begitu menggugah selera. Ya, momen ini menjadi salah satu menu andalan di warung Bulurah di Bantul, Yogyakarta. Jika biasanya buntut atau ekor sapi hanya diolah menjadi sajian sop buntut, kali ini nih, buntut sapi disajikan dengan bumbu krengsengan khas Jogja yang memiliki cita rasa gurih, manis, dan pedas. Keistimewaan dari krengsengan buntut sapi di sini selain diolah dengan beragam rempah berkualitas, proses perebusan dilakukan 2 kali selama 3 jam. Ini dilakukan selain untuk membersihkan daging dari kotoran, juga agar daging menjadi empuk. Usai direbus, daging buntut sapi ditumis dengan bumbu krengsengan yang telah dihaluskan, lalu diberi penyedap dan irisan wortel juga kentang. Usai matang, krengsengan buntut ditaburi irisan daun bawang sebelum siap dihidangkan. Karena di Bantul ini belum ada menu sejenis krengsengan ya, sejenis krengsengan buntut krengsengan sapi, iga sapi yang dibuat masakan sejenis krengsengan. Dagingnya empuk sekali, terus bumbunya ini meresap ke dalam ininya ya, dagingnya, terus karena ini juga ada kayak sum-sumnya gitu juga masuk ke sana. Rasanya sedikit gurih, berbeda gimana gitu dari masakan-masakan biasanya. Tanya itu, tempat ini juga menyajikan sajian krengsengan lainnya seperti krengsengan iga dan daging sapi. Untuk bisa mencicipi kelezatan krengsengan buntut sapi, Anda hanya perlu merogoh kocek Rp35.000 per porsi. Murah kan? Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Informasi tadi menutup jumpa kita di seputar iNews Sulsel hari ini. Saya Rusdi Ansor pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Selama kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan,
Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua.